Shalom. Shalom. Mau lihat demang neng puka utama parminggota di Manogoton. Tata ibadah Minggu Eksaudi Mazmur 27 ayat 7 di HKBP Distrik 21 Banten, Resort Rogate, HKBP Rogate, HKBP Philadelphia, dan HKBP Immanuel Kutajaya. Topik: Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Kuria Kristen Batak Protestan Minggu 24 Mei 2020. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi. Artinya, dengarlah ya Yahova seruan yang kusampaikan. Mazmur 27 ayat 7. Melalui ibadah ini kita diajak untuk berseru kepada Yehova Allah kita. Hanya Dialah Tuhan yang mendengarkan seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Dengarkanlah seruanku ya Yehova Allah, dan kasihanilah aku. Satu hal telah kuminta kepada Yehova, itulah yang kuingini, diam di rumah Yehova seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Yehova dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Yehova. Nantikanlah Yehova, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Yehova. Saudara-saudaraku, marilah kita berseru kepada Allah, memohon pengasihannya. Kita bernyanyi buku MD nomor 2 ayat 1. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu ku cari. Ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang
Kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati para hamba-Mu dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita angkat pujian, puji Tuhan Marhite Ete nomor 262 ayat 7. Perintah Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Eksaudi ini tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Berjagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Demikian perintah Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Puji Tuhan, Marhite Ete nomor 600 lalu ayat sadar. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah terang dan keselamatan kami, Engkaulah benteng kehidupan kami. Dengarlah ya Yehova seruan yang kami sampaikan, kasihanilah kami dan jawablah kami. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, janganlah menolak kami dengan murka. Engkaulah pertolongan kami, janganlah membuang kami dan janganlah meninggalkan kami. Ya Allah, penyelamat kami, kasihanilah kami karena Tuhan Yesus Kristus kami. Ya Tuhan Yehova yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Yehova yang Maha Kuasa, pada saat pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang membuat kami takut. Kami takut dengan keadaan perekonomian yang kurang baik. Kami takut tertular penyakit. Kami takut semakin banyak penderitaan lain oleh karena pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Yehova yang Maha Kasih, kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan Yehova, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami.
Ya Tuhan Yehova yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat sekitar kami menghadapi penderitaan, lihatlah kami. Jangan biarkan kami hanya mementingkan diri kami sendiri dan mengerjakan pekerjaan yang tidak berkenan padamu. Ya Tuhan, berikanlah pada kami hati yang suci, baharuilah hati kami, dan tuntunlah kami hanya kepada kehendak-Mu saja. Ya Tuhan Yehova yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam pergumulan kami. Kini kami bersusah payah untuk mencari bekal hidup kami setiap hari. Kuatkanlah kami, cukupkanlah bekal hidup kami. Kami percaya hanya Engkaulah sumber dari segala karunia yang melimpah. Berilah berkat-Mu kepada kami, supaya jangan ada seorang pun yang terancam kelaparan di dunia ini. Engkaulah Yehova, Allah kami yang selalu memelihara kami dan seluruh ciptaan-Mu. Ya Tuhan Yehova yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Yehova yang Maha Kuasa dan Maha Besar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan kepada kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan keampunan dosa kita. Marilah kita kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Puji Tuhan, mari TDD nomor 702 saja ayat 2. Oh
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Eksaudi ini tertulis dalam Mazmur pasal ke-27 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Marilah kita memperdengarkannya secara bersahutan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu cari tiap-tiap. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepada aku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepada aku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada musuh lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi Musa dan orang-orang yang berlepaskan keinginan. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Mari dihita siap UPD nomor 200 siap lalu ayat 2 laos jongjok kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia mengaku, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tapi gimana lagu puji-pujian siang Quran.
Bagaimana titim namasa di huriata di bagasan nasa minggon do tangiang pamodiano. Warta jemaat bagi kita Minggu tanggal 24 Mei 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Eksaudi. Saya tangihon mas suaraku ale Jehovah. Psalmen 27 ayat 7. Topik minggu ditangihon Jehovah do jauh-jauh ni halat naporsea. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Yang kedua, himbauan dan panduan umum. Sehubungan dengan perkembangan penyebaran COVID-19, maka dengan ini diberitahukan beberapa hal yang hendaknya kita ketahui bersama. Yang pertama, bahwasannya pelaksanaan ibadah minggu serta kegiatan rutin huria seperti partangan week, PHD kategorial, katekisasi sidi, partangan parhalado, beberapa minggu ke depan masih akan kita laksanakan di rumah masing-masing sambil menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Yang kedua, persembahan, pilihan bulanan, persembahan lainnya yang dikumpulkan di dalam ibadah minggu yang dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat dapat dikumpulkan dengan cara A. Transfer ke bendahara Huria Amang Sintua Edi P. Simanjunta. B. Menghubungi Sintua lingkungan masing-masing. C. Mengantarkannya ke gereja setiap hari Selasa sampai dengan hari Jumat mulai pukul 9 WIB sampai pukul 14 WIB. Yang ketiga, dalam setiap ibadah pengumpulan persembahan akan tetap dilaksanakan sebagaimana biasanya. Namun jika warga jemaat tidak melakukan ibadah di rumah, tidak perlu mengumpulkan atau memberikan persembahan, sebab bukanlah persembahan itu yang lebih penting, tetapi ibadah, yaitu bentuk persekutuan, nyanyian dan pujian serta doa, itulah yang teramat penting. Yang ketiga, ucapan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Bagi jemaat AKBP Rogate yang berulang tahun, pendeta dan parhalado mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur. Firman Tuhan untuk direnungkan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Yang berulang tahun untuk periode 18 hingga 24 Mei 2020, serta yang berulang tahun pernikahan periode 18 hingga 24 Mei 2020 dapat kita baca di warta kita. Yang berikutnya untuk pelayanan diakonia, mohon dukungan doa kepada anggota jemaat gereja kita yang sedang sakit. Biarlah jaman tangan kudus Tuhan Yesus memberi kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Tuhan Yesus memberkati. Untuk laporan keuangan, jumlah pemasukan Huria, tambah dana sosial Huria, tambah pembangunan, tambah pusat, tambah transit, terbilang Rp20.702.000. Di masa mitik-ting doon bawa-bawa namasa di Hurianta di bagasan nasa minggon. Saya di pasu-pasu di Batama angka pilihan doon Pak Bobasiota bayan sangat di doa.
Martanian Mahita. Ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami ucapkan syukur pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul bersama-sama untuk memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami Bapa akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh Abang Pendeta kami. Biarlah firman yang akan disampaikan dan ditaburkan bagi kami pada hari ini dapat memberikan kekuatan dan semangat yang baru bagi kami yang mendengarkannya. Bukan hanya kami bisa mendengar, tapi kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari kelak. Ya Bapa, pada hari ini kami mengucap syukur untuk segala penyertaan-Mu kepada kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Engkau masih berikan kami nafas kehidupan. Terima kasih Bapa untuk semua berkat yang Engkau berikan kepada kami, di mana masa-masa situasi di mana sudah hampir 3 bulan kami tidak bisa beribadah, tidak bisa melakukan aktivitas kami, dan juga tidak bisa bebas untuk keluar. Tapi kami percaya karena itu hanya penyertaan Tuhan saja, sehingga kami dapat ada dan saat ini dapat beribadah bersama-sama dengan Engkau. Bapak, kami berdoa senantiasa biarlah Engkau memberkati Amang Pendeta resort kami, Amang Pendeta Pesinaga, demikian juga Amang Pendeta Syahan beserta keluarga, demikian juga para haladu, terutama juga jemaat AKBP Rogate dan juga semua jemaat baik di Philadelphia maupun Putrajaya Immanuel. Kami percaya juga Tuhan memberkati kami semua. Tuhan juga memberikan kesehatan bagi kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk menghadapi virus COVID. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Kami juga memohon Kau berikan kekuatan bagi kami untuk menghadapi hari-hari kami. Walaupun saat ini banyak kesulitan baik di ekonomi, kesehatan, atau membuat ketakutan dalam kehidupan kami, tapi kami percaya Tuhan senantiasa memampukan dan menggerakkan kehidupan kami sehingga kami untuk mampu hidup sehingga saat ini. Bapak, kami juga berdoa biarlah Engkau juga memberikan hikmat kebijaksanaan bagi Presiden kami, demikian juga para pejabat-pejabat dari tingkat tertinggi hingga terendah yang ada di Indonesia ini. Biar Engkau berikan hikmat kebijaksanaan untuk memberikan yang terbaik, terutama di saat-saat kesulitan saat ini. Bapak, kami percaya mereka bisa melakukan yang terbaik untuk kemajuan rakyat Indonesia. Kami juga berdoa bagi mereka yang bekerja di bidang medis, menjaga keamanan, ataupun bidang lain yang untuk mendukung situasi saat ini, untuk mengurangi mereka yang menderita karena virus COVID. Kami percaya juga Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan kemampuan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit saat ini karena virus COVID. Engkau kiranya memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami senantiasa berdoa Bapa, biarlah virus COVID ini dapat segera berhenti Bapa. Tapi kalau belum pun berhenti Bapa, kami memohon kekuatan daripada-Mu. Biarlah Tuhan memberkati semua jemaat AKBP Resort Rogate ya Bapa, untuk bisa selalu kuat dan selalu sehat untuk menghadapi hari-harinya Bapa. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kami yang tidak bisa melakukan aktivitasnya sekolah, yang hanya belajar lewat rumah. Kami percaya Tuhan Engkau senantiasa memberikan kesehatan bagi anak kami. Demikian juga bagi anak kami yang mencari pekerjaan Tuhan, walaupun situasi sulit saat ini, tapi kami percaya kuasa Tuhan untuk memberikan kesempatan lapangan pekerja bagi anak-anak kami. Demikian juga bagi jemaat Tuhan, kalau ada yang sakit, baik yang sakit menahun, kami percaya juga Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Engkau memberikan kekuatan bagi keluarga yang merawatnya. Demikian juga Bapak, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang Kau tambahkan usianya, baik ulang tahun maupun ulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka. Engkau senantiasa memberikan kesehatan bagi mereka, dan Engkau senantiasa memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Demikian juga Bapak, kami berdoa bagi gereja AKBP Rogate dan gereja Philadelphia dan gereja Immanuel Putrajaya. Kami percaya juga Tuhan senantiasa memberkati dan semakin memberikan
berkat-berkat kepada jemaat dan juga para haldu. Demikian juga Tuhan, kami juga menyadari banyak kekurangan dalam kehidupan kami. Ampuni Bapa agar setiap menambah setiap berkat-berkat akan Kau berikan kepada kami. Tolong kami Bapa, senantiasa Kau berikan kesehatan bagi kami untuk bisa melakukan aktivitas kami di hari-hari yang datang. Berikan kami kekuatan Tuhan, dan juga selalu berikan semangat dan kemampuan dan pikiran yang baik ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, ke dalam tangan-Mu kami panjatkan doa kami ini. Amin. Amin. Para dendeta, kita puji Tuhan mati TET nomor 772 ayat 2 lawan nomor jamita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada hari Minggu ini, di Minggu Eksaudi, tertulis di kitab Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 29 hingga ayat 34. Matius pasal yang ke-20 ayat 29 hingga ayat 34. Demikian firman Tuhan, mari kita sama-sama mendengarkannya. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang pergumulan, tentu kita bisa katakan kalau setiap orang itu memiliki pergumulan di dalam kehidupannya. Dan setiap orang memiliki pergumulan yang berbeda-beda. Ada orang yang bergumul karena sakit penyakit yang dideritanya. Ada orang yang bergumul karena harus kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Ada orang yang bergumul tentang pasangan hidup. Ada orang yang bergumul
keturunan. Ada yang bergumul karena ekonomi keluarga yang sedang guncang, usaha atau bisnis yang berada di ujung kebangkrutan, dan banyak juga pergumulan yang lain. Dan sering sekali karena pergumulan itu yang kita alami dalam perjalanan kehidupan kita sering membuat manusia meragukan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Apalagi saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Ada orang yang harus kehilangan orang yang dikasihi, ada yang harus diisolasi, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang dirumahkan, tabungan juga semakin menipis, dan juga lain sebagainya. Akan tetapi melalui firman Tuhan pada saat ini, kita mau diajak untuk memiliki sikap yang tepat ketika kita harus menghadapi pergumulan melalui kisah dari 2 orang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Kalau kita berbicara mengenai orang yang sakit, maka kesembuhanlah yang menjadi kebahagiaan yang didambakan oleh orang-orang yang sakit. Demikian juga dengan 2 orang buta dalam nas khotbah ini. Mereka begitu mendambakan kesembuhan agar kiranya mereka dapat melihat kembali. Kebutaan itu membuat mereka menderita, bukan hanya secara fisik saja, tetapi juga mereka menderita secara psikis. Penderitaan secara fisik karena mereka tidak bisa melihat. Gerakan mereka juga menjadi terbatas. Mereka juga menderita secara psikis karena orang buta sering dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Mereka sering direndahkan, dianggap kena kutuk, dianggap kena murka Tuhan karena dosa-dosa mereka. Dan kalau kita membaca Yohanes pasal yang ke-9, ketika Yesus sedang lewat bersama-sama dengan murid-muridnya, mereka melihat ada orang buta. Kemudian murid-murid bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Ada pemahaman paradigma cara pandang orang-orang pada saat itu melihat keadaan orang yang buta, bahwa mereka buta karena kena murka Tuhan akibat dosa-dosa mereka. Sehingga orang buta menderita tidak hanya penderitaan secara fisik saja, tetapi juga penderitaan secara psikis ketika mereka harus dijauhi dan juga mungkin akan dibully oleh orang-orang atau masyarakat pada saat itu. Sehingga kesembuhanlah yang didambakan oleh kedua orang buta ini. Harapan mereka adalah mereka dapat melihat kembali. Sehingga ketika mereka mendengar kalau Yesus sedang lewat, orang buta itu terus-menerus berteriak memanggil Yesus. Dan kita bisa melihat karena adanya belas kasihan Tuhan Yesus kepada kedua orang buta itu, maka Yesus menyembuhkan kedua orang buta itu dan mereka dapat melihat kembali. Dari kisah ini kita mau diajak untuk belajar dari sikap kedua orang buta itu yang pada akhirnya dapat menarik perhatian dan juga belas kasihan Tuhan Yesus. Sikap yang pertama yang mau kita lihat dan kita pelajari dari kedua orang buta itu adalah mereka terus-menerus berseru kepada Tuhan Yesus. Mereka terus-menerus berseru kepada Tuhan Yesus. Ketika kedua orang buta itu melihat dan mengetahui ketika kedua orang buta itu mendengar, mengetahui bahwa Yesus lewat di jalan itu, maka yang mereka lakukan adalah berseru
Seruan mereka, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Seruan kedua orang buta itu yang mengatakan Tuhan Anak Daud, ini adalah pengakuan mereka akan Kristus, Tuhan Anak Daud, yang menunjuk kepada Mesias, Raja yang diurapi dari keturunan Daud, yang telah dinubuatkan sejak perjanjian lama. Walaupun kedua orang buta tidak pernah melihat Yesus, belum pernah bertemu secara langsung dengan Yesus, tetapi mereka sudah mendengar begitu banyak perbuatan ajaib yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ini mendorong mereka, menggerakkan mereka untuk berseru kepada Tuhan Yesus. Walaupun mereka tidak bisa melihat, walaupun mereka belum pernah berjumpa dengan Yesus, tetapi apa yang mereka dengar selama ini tentang Tuhan Yesus, tentang yang dilakukan oleh Yesus, mujizat dan banyak hal yang dilakukan Tuhan Yesus, menggerakkan mereka untuk datang kepada Yesus, untuk memanggil Yesus, untuk berseru kepada Yesus. Ini luar biasa. Karena apa? Karena sering sekali orang sudah melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupannya, tetapi tidak mau memanggil Tuhan, tidak mau berseru kepada Tuhan ketika dia menghadapi pergumulan. Tetapi orang buta itu tidak melihat, tetapi mereka digerakkan untuk berseru kepada Yesus, untuk memanggil Yesus. Sehingga Tuhan Yesus pernah berkata kepada Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kemudian kita bisa melihat di dalam seruan kedua orang buta itu mengandung permohonan yang ditandai dengan perkataan, kasihanilah kami, bermurah hatilah kepada kami. Kedua orang buta itu menyadari kalau mereka membutuhkan belas kasihan Tuhan dalam persoalan yang mereka sedang hadapi. Sehingga Minggu Eksaudi ini juga mengingatkan kita pada saat kita sedang menghadapi persoalan, pergumulan, mari datang kepada Tuhan, berseru kepadanya, memohon belas kasihannya. Sangat penting pertanyaan adalah, kepada siapa kita harus berseru? Kepada siapa kita harus meminta? Kepada siapa kita harus memohon? Firman Tuhan dan juga Minggu Eksaudi dengan tegas mau mengajak kita, kalau seruan kita itu hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada kekuatan dunia ini atau kepada kekuatan-kekuatan yang lainnya, tetapi seruan kita hanya kepada Tuhan saja. Ketika ada persoalan pergumulan, unang gabe mengalului gulungan niubat. Ya dota bigya manginang ede gulungan niubat. Dampolang ete on alay di syair ni lagui dirasa onoma. Nung natuloja au mengalului gulungan niubat. Utte pahangir siyan pitulua nung ngahubariri, napuran siyan pitu kapona nung nga dibursikon, hamidjon siyan pakat dohot ditudungi, pulungani salhutna ditabasi. Ketika ada persoalan, dia mengalui pulungan niubat. Kalau kita ikuti nyanyian tersebut, ternyata persoalannya bukan persoalan yang berat. Persoalannya hanya karena putus cinta. Bahkan karena persoalan putus cinta, dia mengatakan di dalam syair lagu itu, situa iloba pe nung napahe udai. Kita bisa membayangkan namanya bagaimana kalau lagu itu tidak lagi manis, tetapi sudah menjadi pahit. Padahal persoalannya tadi hanya karena persoalan putus cinta. Ini memang hanya nyanyian saja, tetapi ini bisa menjadi gambaran dari kehidupan kita. Ketika
kita menghadapi persoalan dan pergumulan, kita bukan berseru pada Tuhan, tetapi kita sering mencari kekuatan yang lain yang kita anggap mampu melepaskan kita, mampu menyelamatkan kita dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Akan tetapi firman Tuhan mau mengajak kita di Minggu Eksaudi ini, ketika kita menghadapi pergumulan, apapun itu pergumulan kita, apapun itu persoalan kita, berserulah hanya kepada Tuhan saja. Dan kita, ketika kita berseru kepada Tuhan, seruan kita itu bukan untuk memaksa Tuhan, tetapi seruan kita itu untuk memohon belas kasihan Tuhan. Minggu yang lalu kita baru melewati sebuah minggu yang bernama Rogate, berdoa, berseru, memohon, meminta kepada Tuhan. Dan kita harus katakan di dalam seruan kita, di dalam doa-doa kita, bukan untuk memaksa Tuhan memenuhi apa yang kita minta, tetapi dalam seruan kita, doa-doa kita, permohonan kita adalah untuk memohon belas kasihan Tuhan. Ini yang mau dinyatakan di Minggu Eksaudi yang diambil dari Mazmur 27 ayat yang ke-7. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Saitangi oma suaraku ale Jehovah molu jujuhau asimar hamidau jala alusia. Sikap yang kedua yang mau kita lihat dari kedua orang buta itu adalah mereka tidak menyerah meski ada tantangan. Mereka tidak menyerah meski ada tantangan. Ketika kedua orang buta itu berseru kepada Tuhan untuk mendapat pertolongan, orang-orang yang di sekitarnya bukan menolongnya, orang-orang di sekitarnya bukan membantu mereka untuk dekat kepada Yesus, tetapi orang-orang yang saat itu berkumpul begitu banyak menyuruh mereka diam. Orang-orang menegur mereka, orang-orang memarahi mereka, orang-orang melarang mereka untuk berseru, untuk memanggil nama Tuhan. Tetapi kita bisa melihat, walaupun ada tantangan, walaupun ada larangan dari orang-orang yang berkumpul pada saat itu, tetapi kedua orang buta itu tidak putus asa. Mereka tetap berseru, mereka tidak menyerah dengan situasi yang terjadi. Bahkan mereka semakin keras berseru, memanggil nama Tuhan Yesus. Inilah yang mau kita pelajari. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak baik, situasi yang tidak kita harapkan, keadaan yang penuh dengan tantangan, jangan pernah menyerah pada keadaan itu. Tetapi teruslah berseru, teruslah berharap kepada Tuhan Yesus. Datanglah kepadanya, berserulah kepadanya. Janji Tuhan, kalau kita membaca di Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah, bermohonlah, berserulah, carilah. Ada usaha yang harus kita lakukan, dan ketuklah, lakukan berulang-ulang. Jangan pernah menyerah. Sehingga kita memiliki keyakinan dan kepercayaan. Ketika kita terus-menerus berseru, tidak menyerah, maka Tuhan itu akan mendengarkan seruan orang yang percaya. Seperti topik minggu kita pada saat ini, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Oleh karena itu firman Tuhan mengajak kita di Minggu Eksaudi ini, mari berseru kepada Tuhan dan tidak menyerah meski ada tantangan, serta yang paling utama adalah mengharapkan belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena begitu jelas mujizat terjadi, dua orang buta menjadi sembuh, bukan hanya karena seruan mereka, bukan hanya karena
karena Tuhan itu berbelas kasihan kepada kedua orang buta itu. Karena Tuhan itu bermurah hati kepada kedua orang buta itu. Ketika Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus seketika itu. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Pertanyaan ini juga bertanyakan Yesus pada kita. Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Sebenarnya Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Tetapi Dia akan tetap bertanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Ini mau menunjukkan supaya kita mau datang memohon kepadanya, supaya kita mau meminta kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Dan ini juga mau menunjukkan kalau kita itu bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Dan kita menyatakan, mempercayai kalau hanya dengan kemurahan Tuhan sajalah kita menjadi selamat. Oleh karena belas kasihan Tuhan sajalah kita menjadi selamat. Dan ini yang kita harapkan, memohon belas kasihan Tuhan. Dan keyakinan kita ketika kita berseru memohon belas kasihan Tuhan, maka Tuhan itu akan mendengarkan seruan orang yang percaya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah merasakan belas kasihan Tuhan, kalau kita sudah merasakan kemurahan hati Tuhan, maka kita juga mau diajak untuk menunjukkan kemurahan hati kita juga kepada orang yang lain. Lukas 6 ayat 36 mengatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Gabe parasi roha mahamu, somon amamuna parasi rohai. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, mari kita tunjukkan belas kasihan kita juga kepada orang yang lain. Mari kita tunjukkan juga kemurahan hati kita juga kepada orang yang lain. Mari saling berbagi. Mari saling peduli di segala penderitaan orang yang lain. Mari saling menopang dan saling memberi, supaya tidak ada satupun yang putus asa, tidak ada yang kalah di dalam menghadapi penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Berserulah kepada Tuhan, sama seperti nyanyian Qur'an tadi, juju duhau tutu haki na setotong manatapau na mga lusi akka alu-aluku na mga lekon akka narikodi di molu si ganupari. Keyakinan kita, iman kita mengatakan kalau seruan kita ketika kita datang memohon belas kasihan Tuhan, Tuhan akan mendengarkan seruan orang yang percaya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar pada hari Minggu ini, yang memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, agar kami terus-menerus berseru kepadamu, memanggil nama-Mu, tidak menyerah dalam kehidupan kami. Walaupun kami menghadapi begitu banyak pergumulan, tantangan, persoalan di dalam perjalanan kehidupan kami ini, tapi firman mengingatkan kami Tuhan agar kami mau datang memohon kepadamu, memanggil nama-Mu, memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Karena hanya belas kasihan-Mu, kemurahan hati-Mu lah yang kami harapkan dalam kehidupan kami. Sama seperti ketika Engkau berbelas kasihan kepada kedua orang buta yang Engkau sembuhkan ya Tuhan, kami juga meyakini kalau belas kasihan dan kemurahan Tuhan itu juga akan mengalir dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Ketika kami menghadapi persoalan dan pergumulan, terlebih lagi Tuhan, ketika saat ini kami menghadapi pandemi COVID-19,
Tapi kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan membuka jalan atas setiap pergumulan, persoalan yang kami hadapi. Dan Tuhan akan mencukupkan kami akan setiap apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami ini. Tuhan kuatkan dan sertai para pemimpin kami, para pemerintah kami, agar para pemerintah kami dapat mengeluarkan keputusan-keputusan yang bijaksana, keputusan yang terbaik bagi rakyat Indonesia dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan juga kuatkan dan sertai para tim medis yang Tuhan pakai untuk memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena COVID-19. Tuhan sertai juga para keluarga mereka. Tuhan juga berikan kesembuhan kepada orang-orang yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan juga kuatkan setiap aparat yang saat ini juga bekerja untuk menjaga negara kami ini. Dan ajari kami Tuhan, setiap rakyat Indonesia agar turut serta berpartisipasi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh para pemerintah kami. Oleh karena Tuhan, kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku NT nomor 758 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga sambil kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin.
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat Minggu.